Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari penerapan barisan dan deret aritmatika dalam perkembangan produksi usaha. Di sini, jika suatu kegiatan usaha mengalami perkembangan jumlah produksi secara konstan setiap periode tertentu, ini konstan ya, setiap periode tertentu, maka perhitungannya menggunakan barisan dan deret aritmatika. Bagaimana barisan dan deret aritmatika itu? Nah, misalkan kita punya sebuah bilangan U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN. Barisan ini akan disebut barisan aritmatika jika U2 kurangi U1 itu sama dengan U3 kurangi U2, atau sama dengan juga U4 kurangi U3 dan seterusnya. Ini merupakan suatu konstanta. Yang jelas suku ke N, UN dikurangi dengan UN-1 dengan suku sebelumnya. Jadi U2 dengan suku sebelumnya dikurangi U1, U3 kurangi U2. Ini nilainya sama. Nah, nilai sama ini disebut dengan beda barisan ya, dan disingkat dengan B. Tadi rumusnya adalah UN-1. Kemudian rumus suku ke N suatu barisan aritmatika ini UN sama dengan A plus N-1B, dimana UN-nya adalah suku ke N, kemudian A-nya adalah suku pertama, ini B-nya adalah beda barisan ya. Apa itu beda barisan? Ya, tadi ini selisih tiap sukunya. Kemudian rumus dari jumlah N suku pertama ya. Suatu deret aritmatika ini dengan suku pertamanya A, bedanya B, dan banyaknya suku N ya. Maka rumus suku N jumlah N suku pertamanya ini sama dengan SN. SN ini jumlahan suku N suku pertama. Ini sama dengan setengah N plus kali A plus UN. Atau kalau UN-nya dijabarkan dari rumus ini, maka SN-nya sama dengan setengah N kali 2A plus N-1B. Ini penjabaran dari sini UN-nya. Langsung ke contoh soal. Di sini sebuah perusahaan menghasilkan 300.000 buah unit produk pada bulan pertama. Nah, pada bulan pertama produksinya, berarti nanti suku pertamanya atau A-nya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan tersebut mampu menambah produksinya. Berapa penambahannya? Yaitu 50.000 unit setiap bulan. Nah, ini setiap bulannya 50.000. Bulan berikutnya nambah 50.000 lagi. Nah, jika perkembangan produksinya konstan, yaitu mengikuti barisan aritmatika ya, berapa unit produk yang dihasilkan pada bulan kelima? Kemudian berapa total unit yang dihasilkan sampai bulan ke-5 tersebut. Oke, jadi diketahuinya adalah A sama dengan 300, kemudian perkembangannya itu B nya 50, ini dalam ribuan. Yang ditanya produk berapa unit produksi yang dihasilkan pada bulan kelima, ini adalah U5. Kemudian total unit sampai bulan kelima berarti S5, jumlahan 5 suku pertama. Jadi sebenarnya ya suku pertama ini 300, kemudian suku kedua nambahnya 50, 350. Suku berikutnya berapa? Tambah 50, 400 dan seterusnya. Ini kalau N-nya yang ditanya sampai 5, ini mudah kalau dibariskan seperti tadi. Tapi kalau N-nya banyak, nanti lebih baik pakai rumus. Oke, UN tadi sama dengan A plus N-1B. U5 yang ditanyakan adalah U5, berarti N-nya ganti 5 ya. Ini kalau ganti 5 jadi A plus N-1 berarti 5-1, 4 ya, 4B. A-nya tadi 300 tambah 4 kali 50 ya, B nya 50 sama dengan 550
Ini dalam ribuan ya, 500.000 unit. Ini U5 nya, suku kelimanya. Tadi kan 300, kemudian 350 ya, suku kedua. Kemudian tambah 50, 400, 450, dan nah 500. Ini suku kelima ini. Suku kelima ini kalau barisannya dituliskan seperti itu. Kalau pakai rumus ya ini. Kemudian jumlahan. Nah, tadi dijumlahkan tadi sebenarnya. Kita pakai rumus setengah N A plus UN. A nya N nya 5 berarti setengah kali 5. UN nya jadi U5. Tinggal dimasukkan saja setengah kali 5. A nya 300 sudah diketahui. U5 nya kebetulan sudah diketahui 500. Kalau belum diketahui gimana? Pakai rumus yang 11 yang satunya ya. Nah ini kalau UN nya enggak diketahui, pakai rumus ini atau dicari dulu. Oke, tadi sampai dengan S5 setengah kali 5 2 setengah, 300 tambah 500 800. Jadi ini 2000 dalam ribu, berarti 2 juta. Ingat tadi dalam ribuan ya. Jadi pada bulan kelima produksinya sampai 500.000. Kemudian total produksi sampai bulan kelima ini adalah 2 juta unit. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Ini ada contoh yang kedua. Nah ini prinsipnya sama. Penerimaan sebuah perusahaan dari hasil penjualan barangnya adalah 72 miliar pada tahun keempat. Tahun keempat 72 miliar. Kemudian 98 miliar rupiah pada tahun ke-6. Apabila perkembangan hasil penjualan tersebut mengikuti pola barisan aritmatika, berapa perkembangan penerimaannya per tahun? Jadi penambahannya lah ya, perkembangan penerimaannya setahun itu nambahnya berapa miliar. Kemudian berapa besar penerimaan pada tahun pertama. Yang terakhir adalah pada tahun berapa penerimaannya sama dengan 46 miliar. Kita lihat pada tahun keempat itu 72. Artinya apa? Artinya barisan aritmatika tersebut suku keempatnya adalah 72. Suku keempat itu U4. Kemudian suku ke-6 nya 98 ya, ini pada tahun ke-6. Yang ditanya perkembangan penerimaannya per tahun. Ini kan selisihnya ya setiap tahunnya atau beda barisan. Yang kedua, besar penerimaan pada tahun pertama. Ini A nya, suku awal, suku pertama atau U1. Nah yang ketiga ini adalah pada tahun berapa penerimaannya sebesar 46 miliar, atau berapakah nilai N jika UN nya sama dengan 46. Nah untuk mencari beda jika diketahui U4 dan U6, kita pakai eliminasi. U4 kan tadi berarti kalau UN kan A plus N-1, berarti kalau U4 ini kurangi 1 ya, N nya berarti 3B, A plus 3B. Ini sama dengan 72. Kemudian U6 berarti ini N nya 6, ini N-1 ya tadi rumusnya, berarti A plus 5B. Kita eliminasi saja, yang atas kurangi yang bawah. A dikurangi A 0, hilang, nggak usah ditulis. Kemudian 3B kurangi 5B, negatif 2B. 72 kurangi 98, negatif 26 ya. Oke, berarti B nya sama dengan 13. Dari mana? Negatif 26 dibagi dengan negatif 2 sama dengan 13. Jadi penerimaannya, perkembangan penerimaannya 13 miliar rupiah setiap tahun. Yang kedua, mencari suku awal atau A. Tadi diketahui U4 sama dengan A plus 3B, itu 72.
B nya sudah tahu 13, berarti A plus 3 kali 13, 3B. Ini 39, berapa tambah 39, hasilnya 72, ternyata adalah 33. Jadi suku awalnya atau pada tahun pertama ini perkembangan penerimanya sebesar 33 miliar rupiah. Yang ketiga, UN sama dengan A plus N-1B, ini sama dengan 46. Jadi kita mencari nilai N-nya. Berapa nilai N atau pada tahun keberapa, suku keberapa, atau berapa N-nya jika UN-nya sama dengan 46. A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu. Tadi A-nya sama dengan 33. Ini A, ini 33. N-1-nya belum tahu ya, N-nya yang mau dicari. B-nya 13. Ini sama dengan 46. Tiga-tiganya pindah ruas ke sini jadi min, mengurangi N-1 kali 13. N kali 13 itu 13N. Min 1 kali 13, min 13. Ini dikurangi jadi 13 ya. 13 nya pindah ruas jadi plus. Ini pindah ke kanan. 13N sama dengan 26. Berarti N nya sama dengan 26 bagi 13 atau sama dengan 2. Jadi pada tahun kedua ya, pada tahun kedua itu penerimaannya 46 miliar. Pada tahun pertama penerimaannya tadi 33 maaf. 33 miliar. Kemudian setiap tahun penerimaannya adalah 13 miliar. Dan 46 itu pada tahun kedua. Oke, yang terakhir contoh yang ketiga. Nah, ini suatu pabrik sepatu lokal mereknya Niku memproduksi 1000 pasang sepatu pada tahun pertama operasinya. Jadi tahun pertama ya baru 1000 pasang ya, kanan sama kiri. Namun karena situasi perekonomian yang tidak menguntungkan, ini terus menyusut 50 pasang setiap tahun. Jadi tahun kedua berkurang 50 produksinya, jadi 950 dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan berapa produksinya A pada tahun ke-10, B kemudian B nya pada tahun keberapa. Merek Niku tidak memproduksi sepatu lagi. Kemudian C, berapa yang telah diproduksi sampai dengan tahun ke-15. Oke, berapa yang telah diproduksi sampai tahun ke-15, berapa pasang gitu ya. Yang diketahui tadi suku awalnya itu A nya sama dengan 1000 ya, 1000 pasang. Kemudian karena menyusut maka bedanya itu negatif ya, negatif 50 kan menyusut ini. Nah, yang ditanya U10, kemudian ini pada tahun keberapa tidak memproduksi lagi, maksudnya adalah produksinya sama dengan 0. Nilai N jika UN nya sama dengan 0. Ini tahun keberapa ya, kalau UN nya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, total yang diproduksi ya sampai tahun ke-15. Ini berarti S ya, bukan U tapi S15. Oke, U10 sama dengan A plus 9B. 9 dari mana? 10 kurangi 1. Tinggal masukkan saja 1000 tambah 9 kali 5, negatif 50 sama dengan min 450 ya. 1000 kurangi 450. Ini pada tahun ke-10 jadi 550 pasang saja produksinya. Kemudian ini jika asumsinya mengikuti pola barisan aritmatik ya. Kemudian UN sama dengan 0 atau nilai N berapa ketika UN nya sama dengan 0. Ini tinggal dimasukkan. UN itu kan A plus N-1B. A nya 1000, N-1 nya belum tahu.
B nya min 50. Ini sama dengan 0, 1000 nya pindah ke kanan jadi min 1000. 0 kurangi 1000 min 1000. Ini n min 1 kali min 50, n kali min 50, berarti ini dulu ya, ini dikalikan sana sama dengan min 50n, kemudian min 1 kurang dikali min 50 sama dengan 50. 50 nya pindah ke sini jadi min 1000 min 50 jadi min 1050. Kemudian masing-masing dibagi min 50 sama dengan ini bagi min 50 ya, sama dengan 21. Jadi pada tahun ke-21 itu produksinya 0 atau apa, bangkrut ya, tutup ya. Pada tahun ke-21. Pada tahun ke-20 berarti produksinya 50. Nah, pada apa, tahun ke-2021 produksinya 0. Kemudian tadi yang ketiga S15. S15 pakai rumus ini ya, karena harus pakai UN, UN nya kan nggak tahu, jadi nggak ada nilai UN, kita pakai rumus ini aja. U15 nya belum tahu, langsung dihitung di sini, setengah kali 15 2A plus N-1 nya berarti 14B. Jadi S15 ini setengah kali 15 kali 2A plus 14B ya, dari rumus awalnya ini. Kemudian kita masukkan saja setengah kali 15 ini kan ada 2A plus 14B, ini kalikan setengah dulu ini, jadi nanti tinggal 15 kali A plus 7B biar mudah ini perhitungannya. Ini kebetulan saja 2 ini 14 ya, bisa dibagi 2 atau bisa dikali setengah. Masukkan saja A nya 1000, B nya min 50. 1000 kurangi 350, min 350 nya dari ini ya, 7 kali min 50, berarti 15 kali 650 sama dengan 9750. Jadi sampai bulan ke-15 memproduksinya 9705. Dari bulan pertama tahun pertama 1000, tahun kedua 950, dijumlahkan totalnya sampai ke tahun ke-15 9750. Artinya apa? Tadi kesimpulannya pada tahun ke-10 produksinya hanya 550 pasang. Kemudian total produksi sampai tahun ke-15 ini 9750, dan tidak memproduksi alias bangkrut pada tahun ke-21. Oke, itu saja materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.